تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Nabi Yusuf alaihissalam adalah manusia yang sangat bagus rupanya, ganteng. Disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 31. Ma hadza bashar ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Para perempuan-perempuan bangsawan di Mesir dikumpulkan oleh istrinya Al-Aziz, gubernur Mesir. Ada yang mengatakan istrinya Al-Aziz Zulaikha, ada yang mengatakan istrinya Al-Aziz Irilia, nanti saya akan jelaskan. Istrinya gubernur Mesir mengumpulkan perempuan-perempuan yang terkenal di Mesir. Kemudian dijalankanlah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Di sini timbul permasalahan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih bagus rupanya dibandingkan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenapa demikian? Karena ada dua hadis yang sepertinya bertentangan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Isra'nya beliau. Kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan, "Fa idza ana bi Yusuf." Aku bertemu dengan Nabi Yusuf. "Idza huwa qad u'tiya syatral husn." Ternyata Nabi Yusuf diberi setengah dari kebagusan rupa. Ini satu hadis. Nabi Yusuf alaihissalam diberi setengah dari kebagusan rupa. Taib. Itu hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik dalam kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya Mi'rajnya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang keberapa begitu. Kemudian beliau mengatakan langit yang ketujuh. Saya bacakan hadisnya gini. Tsumma araja bi ila samai tsalisah. Lalu Jibril alaihissalam membawaku ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril. Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Faqila man ant. Lalu ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit yang ketiga, siapa engkau? Jibril, kata Jibril alaihissalam. Wa man ma'ak, dan siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian malaikat penjaga tersebut bertanya lagi, wa qad bu'itsa ilaih, apakah benar dia diutus untuk menghadap ke sini sampai langit ketiga? Maka kata Jibril alaihissalam, qad bu'itsa ilaih, iya, dia sudah diperintahkan untuk diangkat ke langit yang seterusnya. Fa futiha lana, lalu dibukakan pintu. Fa idza ana bi Yusuf alaihissalam, lalu ternyata aku ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Idza huwa qad u'tiya syatral husn, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam telah diberi setengah kebagusan rupa. Ahibati hafizakumullah taala, hadis ini seperti bertentangan dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanun nasi Al-Bara bin Azib bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhu khuluqan laisa bit-tawilil ba'in walal bil qasir. Perhatikan di sini baik-baik. Al-Bara bin Azib bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana. Ahsana itu adalah kata komparasi, sighatut tafdhil, kata yang menunjukkan kata lebih dari hasan. Hasan baik, ahsana lebih baik. Dan apabila ada kata sighatut tafdhil, kata yang menunjukkan komparasi lebih, dan setelahnya jamak menunjukkan kepada sangat tinggi,
Seperti misalkan hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bagus rupanya dari seluruh manusia. Kenapa? Karena tadi sighatut tafdil setelahnya an-nas, menunjukkan jamak. Kalau boleh dengan kata yang hiperbola begini, adalah Rasulullah SAW manusia yang paling terbaik, paling terbagus wajahnya. Lihat sekarang, bertentangan tidak? Bertentangan. Bagaimana para ulama rahimahumullah ta'ala cara menjawabnya? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Pendapat yang pertama, apa masalahnya? Masalah apa? Yang kita bicarakan sekarang masalahnya apa? Mana yang paling bagus rupanya antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW? Ya. Kenapa saya tanya begitu? Karena jangan-jangan kita sudah masuk ke dalam pendapat-pendapat yang banyak, antum nggak tahu asal masalahnya. Pendapat yang pertama, bahwa inna Yusuf alaihi salam afdalu an-nas ala jami'in nas ma'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Yusuf alaihi salam mempunyai kebagusan rupa atas seluruh manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebagusan rupa atas seluruh manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ini saya lebih condong kepada pendapatnya. Beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Qaulu falamma khalusat idza Yusufa fa idza huwa qad u'tiya syatrul husn. Ketika beliau telah selesai di depan pintu langit yang ketiga, ternyata ada Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf diberikan setengah al-husn, setengah kebagusan. Al di sini alif lam al-husn, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, al di sini maksudnya adalah libayanil jins. Beliau menjelaskan tentang jenis kebagusan. Dari seluruh manusia, Nabi Yusuf diberikan kebagusan, setengah kebagusan. Dan tidak masuk orang yang berbicara tentang itu. Yang membicarakan tentang bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kebagusan, setengah kebagusan dari seluruh manusia, yang membicarakan itu siapa saat itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan innal mutakallim la yadkhul fi umumi khitabih. Yang berbicara tidak masuk ke dalam keumuman apa yang dibicarakannya. Ini pendapat yang pertama. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kebagusan rupa dari seluruh manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya para ulama terkenal. Di antaranya pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian di antaranya juga pendapatnya As-San'ani dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Saghir. Imam As-San'ani berkata, qila innahu lam yu'ta ahadun minal husni aktsara mimma u'tiya Yusuf. Dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang diberikan kebagusan rupa yang lebih banyak dibandingkan Nabi Yusuf. Li'annahu fi maqami ifdalihi ta'ala ala Yusuf. Kenapa? Karena itu sedang disebutkan tentang keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam. Fal qail anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam u'tiya aktsara mimma u'tiya Yusuf minal husn yahtaju ila dalil. Maka siapa yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bagus rupanya
lebih banyak kebagusan rupa dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam, ini memerlukan dalil, kata Imam As-San'ani rahimahullah. Karena dalilnya Nabi Muhammad SAW sedang menceritakan orang, dan ini menunjukkan kemuliaan yang umum. Itu dalil dari Imam As-San'ani rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, beliau mengatakan Yusuf As-Siddiq wa in kana ajmal min ghairihi minal anbiya wa fi sahih annahu u'tiya syatr al-husn falam yakun bidzalika afdala min ghairihi bal ghairuhu afdalu minhu ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Musa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yusuf As-Siddiq, beliau meskipun diberikan kebagusan rupa dari selain beliau, dari para nabi, dengan dalil annahu u'tiya syatrul husn, bahwasanya beliau diberikan setengah kebagusan rupa dari seluruh makhluk. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati Allah, falam yakun dzalika afdala min ghairihi bal ghairuhu afdalu minhu ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Musa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam lebih bagus rupanya dibandingkan nabi-nabi yang disebutkan tadi. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa Nabi Yusuf alaihi salam beliau lebih bagus rupanya dibandingkan seluruh manusia selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini masih perkara yang ketiga ya, bahwasanya Nabi Yusuf memiliki wajah yang paling bagus dan kita ambil pelajaran darinya. Baik.